Selamat siang, pemirsa. Dari Borneo Sinar TV, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Sudirman yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. 12 Juni 2025 di Borneo Sinar TV. Bontang, Kalimantan Timur. Konflik agraria yang melibatkan PT Pupuk Kalimantan Timur Pupuk Kaltim dengan masyarakat pemilik lahan di sekitar area perusahaan kembali mencuat. Sejumlah warga menuntut kejelasan dan pengembalian hak atas tanah mereka yang diduga telah diserobot atau digunakan oleh Pupuk Kaltim tanpa ganti rugi yang layak atau tanpa persetujuan yang sah. Permasalahan ini bukanlah hal baru. Sejak beberapa tahun terakhir, keluhan mengenai dugaan penyerobotan lahan milik warga oleh Pupuk Kaltim telah beberapa kali disuarakan oleh masyarakat. Warga yang terdampak mayoritas adalah petani tambak dan pemilik tanah turun-temurun, merasa dirugikan karena aset berharga mereka telah dimanfaatkan oleh perusahaan tanpa adanya proses pembebasan lahan yang transparan dan adil, sesuai peraturan yang berlaku. Modus operandi yang diduga dilakukan berdasarkan kesaksian warga dan data yang dihimpun. Modus penyerobotan lahan ini bervariasi. Meliputi dari dugaan penyerobotan lahan ini sangat terasa bagi masyarakat. Selain kerugian material berupa hilangnya aset tanah, warga juga mengalami kerugian imaterial seperti hilangnya mata pencarian warga. Banyak lahan yang diserobot adalah lahan produktif yang sebelumnya menjadi sumber mata pencarian utama bagi keluarga mereka, seperti pertanian tambak masyarakat yang sudah dinikmati hasilnya. Mengintegrasikan bahwa beberapa wartawan ikut meliput kegiatan tersebut. Sebanyak 11 kepala keluarga kini diliputi kecemasan mendalam setelah lahan hidup mereka seluas kurang lebih 21 hektar yang telah digarap dan diwarisi secara turun-temurun diduga kuat diserobot paksa oleh raksasa industri PT Pupuk Kaltim. Ini bukan hanya ancaman atas kepemilikan tanah, melainkan pukulan telak bagi masa depan, mata pencarian, bahkan lingkungan hidup puluhan jiwa. Ketegangan mencapai puncaknya setelah pihak yang sosialisasi dengan PT Pupuk Kaltim melancarkan aktivitas penyerobotan lahan secara langsung dengan melakukan pemindahan, perluasan lokasi, pengerjaan area hingga pemagaran tanpa izin. Tindakan agresif ini secara efektif telah memblokir akses pemilik lahan, membuat mereka tidak bisa lagi masuk dan menggarap tambak yang menjadi sandaran hidup keluarga mereka. Nasional PT Pupuk Kaltim dilaporkan sudah masuk dan mencemari lahan masyarakat tersebut. Ian menambah derita dan ancaman serius bagi ekosistem tambak serta potensi bahaya bagi kesehatan warga. Pak Yaya, selalu warga meminta secepatnya diselesaikanlah Nia ganti rugi. Ya, ini kan lama sudah lahan Bapak tidak diganti rugi. Bagaimana ceritanya nih, Pak? Pokoknya harus dibayar. Harus dibayar. Selaku pengurus kuasa yang mewakili masyarakat terdampak, dengan nada tegas mengungkapkan kronologi penyerobotan ini. Kegiatan pemasangan baleho ya. Baleho ini ada sebenarnya semuanya ada 11 baleho, cuman karena yang 6-nya sudah tidak bisa kita jangkau lagi karena sudah hancur kan. Jadi ini yang bisa kita memfasilitasi lah. Mudah-mudahan nanti ada niat baik ke pihak antara perusahaan sama warga ini, makanya coba kita tengahin. Nah, setelah ini memang kita akan temuin juga pihak perusahaan. Nah, bagaimana nanti dari tanggapannya pihak perusahaan, nah itu nanti kami tunggu. Nah, selanjutnya diapakan gitu nah. Jadi memang yang warga langkah-langkah selanjutnya tentu kita akan konfirmasi ke pihak perusahaannya. Mudah-mudahan ya harapan kita itu tadi, harapannya ya dari kedua belah pihak ini cepat mendapatkan solusi lah, cepat bermusyawarah, cepat diselesaikan. Aktual dan historis, lahan ini sudah berpuluh tahun lamanya diakui dan digarap oleh warga. Kami masuk dalam wilayah RT 8. Dulu lahan masyarakat ini masuk dalam wilayah RT 54 pada tahun 1986, yang sekarang sudah berubah menjadi RT ke-8. Bahkan
Di lokasi tersebut dulunya berdiri rumah-rumah warga dan tanaman kelapa yang sudah berpuluh tahun tumbuh subur, menjadi saksi bisu kehidupan masyarakat. PT Pupuk Kaltim bukan hanya tidak mengakui lahan itu di areal RT 8, tetapi mereka sudah main serobot dengan mengerjakan dan memagar area tersebut. Mantan Ketua RT 54 di era tahun 1986, Bambang menjelaskan kalau posisi tanah tersebut Oh, RT-nya Bapak. Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa? 86. Jadi sampai sekarang ini belum ada diganti rugi sama perusahaan. Apa alasannya dengan perusahaan, Pak? Sehingga tidak dibayar? Alasannya bilangnya punyanya PKT gitu aja. PKT dengan perusahaan itu tidak pernah diusulkan? Juga, Tidak pernah diusulkan atau bagaimana? kita pernah kirim surat yang bolak-balik, tahu dari tangga. Apa alasannya perusahaan tidak mau dibayar sama kita? Bukan tidak mau bayar, bilangnya nanti gitu aja. Oh, janji-janji saja. Tadi, tapi saya urus terus nggak ditanggap. Waktu itu, ya, tapi bukan kelompok ini. Sebelahnya itu namanya yang punya Pak Saudi. Itu pun juga ada apa kolamnya ya, tapi Pupik petani empang. Terus kelanjutannya yang 12 ini, 12 orang ini yang belum itu kayak apa? Sampai ngurus kembali. Sampai sekarang 22, 23 sampai 24 tahun tidak ada balasannya. Bahkan saya mau masuk ke kantor itu tahun lalu. Nanti saya temui sampai sekarang malas sudah. Ada tambak, ada rumah, ada pohon kelapanya juga. Punyanya Sahrudin, itu mantan dulu adalah RT 54 Kutai, Kartanegara yang sekarang sudah berubah menjadi RT 8 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontan Utara, Kota Bontang. 11 orang masyarakat pemilik lahan petani tambak mengeluhkan bahwa sekarang selain tak bisa masuk lahan mereka juga tercemar limbah. Mereka, pemilik lahan tambak, kini tidak bisa lagi masuk menggarap lahan mereka sendiri. Jelasnya, ia menegaskan, meskipun perusahaan mengklaim lahan sengketa ini di luar wilayah RT 8 11 keluarga yang tanahnya dirampas, ini adalah warga resmi RT 8 yang butuh perlindungan hukum. Historis ini dikuatkan oleh Bambang yang menjabat sebagai mantan Ketua RT 54 pada era tahun ke-1986. Dengan memori yang tajam, Bambang bersaksi sejak dulu, lahan itu memang selalu ia anggap bagian dari wilayah dan digarap oleh warga. Saya tahu persis sejarah tanah ini, dan tindakan perusahaan sungguh tidak berdasar. Abi, Ketua RT 8 Kelurahan Guntung saat ini menegaskan bahwa lokasi lahan sengketa ini secara administrasi tidak masuk dalam wilayah RT 8 yang ia pimpin. Meski begitu, Karena lahan masyarakat kan masuk di wilayah Bapak, sementara tata batasnya Pak RT tidak mengetahui selama jadi RT. Sudah berapa tahun jadi RT? Ya, saya jabat RT tahun 2018 awal sampai saat ini 2025. Nanti akhir tahun ini saya selesai karena 2 periode. Iya. Terus tadi teman-teman bapak-bapak di sini kan datang pengen tahu wilayah RT 8 yang saya ketahui. Iya. Tadi saya sudah menyebutkan batas yang saya ketahui itu hanya sampai di pelabuhan RT yang 8 tadi, rumah paling ujung sudah di situ. Nah, yang terkait di pagar perusahaan tadi PKT tadi, itu saya tidak mengetahui apakah itu masuk wilayah saya atau bukan gitu kan. Karena secara logikanya tadi, kalau memang itu masih wilayah saya, ya mungkin saya secara administrasi mereka juga harus ada sama saya gitu. Nah, tapi kan tidak. Jadi kelurahan juga yang saya tahu juga yang kelurahan ke saya ya sebatas itu di rumah paling ujung di RT 8 itu tadi. Mungkin itu, ia mengakui bahwa 11 keluarga yang terdampak langsung dan kehilangan hak atas lahan tersebut adalah warga resmi RT 8. Ini adalah persoalan serius yang menimpa warga saya, meskipun lokasi persisnya di luar batas administrasi RT kami, ujar Abi. Sebagai respons terhadap tindakan perusahaan yang meresahkan warga, telah memasang baliho atau palang di lokasi sengketa, bertuliskan,
kepemilikan lahan tambak masyarakat sebagai simbol perlawanan dan penegasan hak. Tanggal 11 Juni 2025, peninjauan lokasi darurat telah dilakukan. Puluhan orang hadir dalam peninjauan tersebut. Dari mana Pak ya? Kelurahan ya? Saya dari staf kelurahan pemerintahan pemerintah. Kok minta tanggapannya Pak adanya pemasangan adanya warga yang di RT 08 yang dulunya 54 yang merasa ada dugaan nanti ngambil haknya Pak, gimana? Nah itu saya belum tahu juga, makanya ini tadi saya ngecek ke sini karena saya tahu daerah ini sudah kawasan proteksi aktif, makanya saya ke sini yaitu ngecek langsung. Nah sekarang kan saya sudah lihat langsung ya, ini nanti saya laporan lagi sama Pak Lurah kondisi lapangannya kami dengan videonya dari Pak Kadir. Pak, apakah pernah memang pupuk Kaltim selama ini membebaskan lahan ini di kelurahan? Ada pernah ada, cuman saya waktu itu hanya sebagai pendamping, ada ke notaris, tapi saya tidak tahu yang mana di sini. Itu aja yang pernah ada. Tahun berapa Pak? Lupa juga sudah. Tapi memang ada. Waktu itu ada tahu berapa luasnya gitu Pak? Tidak tahu saya cuma menghadiri dari kelurahan dari notaris. Jadi Pak, ini pengharapannya masyarakat sudah puluhan tahun ya, kalau kita pikir seperti ini kan belum ada solusinya untuk pembayaran pelepasan dari pihak masyarakat. Seperti apa tindakannya Bapak ke pihak perusahaan Pak? Saya belum bisa melakukan tindakan karena saya hanya staf aja, tapi ini saya laporkan ke kelurahan. Saya laporkan ke Pak Lurah. Kalau saya mengambil tindakan belum sebatas kita stop aja ini kesehatan. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Artinya kita akan untuk mewakili dari Pak Lurah untuk tanggapan masyarakat. Masalah itu dari masyarakat ini tentunya larinya ke pihak ke pemerintahan. Nah, atas pengaduan dari pemerintahan tentunya tindakan itulah yang kami bawa ke Bapak. Karena berhubung tidak ada pihak dari kelurahan untuk mewakili beliau, masa Bapak sebagai seperti itu. Tanggapan itu aja yang kami harapkan Pak. Karena masyarakat kasihan sudah puluhan tahun Pak. Tentang banting di sini tidak ada penyelesaian lahan masyarakat. Bahkan sudah digusur semua ini Pak. Saya tidak berani melakukan tindakan karena yaitu bukan pembantu kebijakan, tapi saya hanya staf. Bahkan saya ini hanya tenaga honor sebenarnya, karena saya orang asli di sini, lahir di sini, Pak Bambang tahu, sehingga saya ditunjuklah staf bagian pemerintahan. Itu aja sebenarnya. Kalau kebijakan saya ini honor aja. Iya Pak. Baik Pak. Satu lagi pertanyaan saya Pak. Tadi kami sudah selusuri dari pihak RT 8. Ya. Tapi dia pada zaman sampai sekarang Pak, dia belum tidak mengetahui wilayahnya batasnya. Sementara cuma batas rumah saja itu wilayahnya dia. Nah sementara kan ini kita belum tahu RT berapa yang masuk di wilayah ini. Kayaknya masih tetap aja lah. RT 8 Pak. Ya, masih tetap. Itu saja pertanyaan kami Pak. Atas nama siapa Pak? Saya Abdul Malik, staf Sebagai apa? saya staf seksi pemerintahan. Konfirmasi kepada PT Pupuk Kaltim terkait hal lahan masyarakat, tapi tidak ada respon, sehingga berita ini dimuat di Borneo Sinar TV. Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, tim Borneo Sinar TV melaporkan.